Shalom Holy Gang dimanapun Anda berada, selamat sore. Apa kabar semuanya? Saya berdoa Holy Gang semua dalam keadaan sehat dan baik. Shalom juga untuk para kakak pembina, para orang tua yang memiliki anak di usia remaja dan pemuda. Selamat sore semuanya. Dan kembali sore hari ini kita bertemu di program The Holy Generation di batch yang keempat. I am excellent on my age. Baik, sore hari ini kita akan belajar tentang kehidupan Ismail dengan judul Ismail, Bukti Kesetiaan dan Kasih Tuhan, part yang pertama. Baik, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi, mencintai generasi. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini kembali Tuhan Engkau pertemukan kami dengan para holigen untuk kembali belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami walaupun kami berjauhan satu dengan yang lain. Dan kami mohon Engkau memberkati pembicara kami, Kakak Angela Wina, Tuhan. Urapan yang dari sorga kiranya memenuhi hamba-Mu. Dan setiap peralatan yang kami gunakan, device yang kami gunakan, internet, jaringan Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan, Engkau menolong semuanya sehingga pembelajaran sore hari ini boleh berjalan baik dan lancar. Kami menerima setiap firman Tuhan, setiap pesan-pesan yang Tuhan ingin untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mulaikan acara seminar kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Pembawa materi kita sore hari ini adalah Kakak Dr. Angela Wina. Ya, dan kita akan mengenal lebih jauh tentang sosok pembicara kita sore hari ini melalui tampilan profil beliau sebentar lagi. Silahkan, Chris. Angela Wina dan Sumatera Utara pada tanggal 23 Mei 1973 sebagai anak ketujuh dari 8 bersaudara. Masa kecil dan remaja dijalaninya dengan sangat sulit akibat berbagai keadaan dan peristiwa yang berat baginya. Dalam segala situasi yang tidak mudah dilalui, Wina diperkenankan Tuhan mengenyam pendidikan dokter di Universitas Padjadjaran Bandung. Setelah sekian tahun mengabdi bagi masyarakat, lalu dia melanjutkan magister di Universitas Indonesia untuk mendalami ilmu occupational health. Ketertarikannya di dunia kesehatan mental anak dan remaja membawa Wina untuk kembali mengambil pendidikan, yaitu di bidang konseling yang saat ini sedang ditekuninya. Pekerjaannya sebagai dokter memberi Wina kesempatan bekerja di beberapa pelosok Nusantara seperti desa-desa di Lampung Tengah, yaitu di Wawendula dan Sorowako, yaitu di Sulawesi Selatan, di Sangatta dan Bontang, Kalimantan Timur, hingga saat ini dia menetap di Jakarta. Wina menikah dengan IG Made Swasta, seorang sarjana geologi pada tahun 2003. Ia dikaruniai 2 orang putri, yang pertama berusia remaja yaitu Nicolene Evangelista dan yang kedua berusia anak-anak yaitu Faith Aurelia. Membesarkan kedua anak ini bagaikan perjuangan tanpa henti bagi Wina, ditambah lagi beberapa sanak keluarganya di usia anak-anak hidup tanpa pengasuhan yang layak. Dilatar belakangi semua itu dan mengingat masa kecilnya sendiri yang berlalu tanpa tujuan membuat hatinya terbeban. Disinilah ketertarikan Wina semakin besar untuk lebih dekat lagi menjangkau anak-anak dan pemuda remaja. Wina menjadi penulis dan pembicara dalam tim The Holy Generation sejak tahun 2022. Pada tanggal 1 September 2022, ia memulai pelayanan perdana bersama The Holy Generation Team dan live di YouTube dan platform media sosial lainnya. Buku-buku yang sudah ditulis bersama The Holy Generation Team adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Laki-laki dan Perempuan sebagai Mahakarya Allah. Yang kedua adalah Yusuf Takut Akan Tuhan. Selanjutnya adalah I Say Yes to Holiness. Yang keempat ada Ben Oni Menjadi Benyamin. Dan yang terakhir adalah Bebas dari Adiksi Narkoba.
Kerinduan Wina yang terdalam adalah pengenapan Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak panah yang siap ditembakkan oleh seorang pahlawan, demikian pula generasi usia muda memiliki potensi besar dan peran penting di masa depan. Di tahap inilah mereka sangat membutuhkan dukungan dan arahan yang benar agar tumbuh menjadi pahlawan-pahlawan masa depan. Baik, terima kasih Bu Grace. Sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi, kita akan ice breaking terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Grace. Silakan Ibu Grace. Ya, baik. Shalom semuanya. Karena Dr. Angela Wina dalam kantor itu jam 5 sore sehingga nggak bisa langsung bergabung dengan kita, saya akan menggantikan beliau untuk kita sama-sama game bersama-sama ya. Game ini diciptakan oleh Kak Angela Wina. Oleh karena itu yang siap bermain game saya akan jadikan co-host dulu ya supaya bisa ikut main game. Pak Dodi siap main ya. Bu Ingrid siap main nih, saya jadikan co-host dulu. Oke, Kak Mona dan Bu Marta siap main. Cara mainnya gampang. Saya akan bacakan satu kalimat yang menceritakan tentang kehidupan Ismail. Tugas Anda adalah cepat-cepat kasih emoji. Ya. Oh ya, off kamera nggak apa-apa, off kamera nggak apa-apa. Tapi di sini ada react untuk emoji. Di sini reaction ya, reactionnya di sini kalau Anda klik ada tanda titik 3, itu akan muncul pilihan yang lebih banyak. Saya akan, ini kita cepet-cepetan ya. Siapa yang pertama kali muncul emojinya di sini, itu yang akan saya panggil untuk menjelaskan kenapa memilih emoji itu ya. Siap main ya? Oke, kalimat soal pertama. Hagar lari meninggalkan rumah tuannya. Ayo, ayo, emosinya, emosinya. Ya, Kak Ramona. Kak Ramona dulu ya. Kenapa Kak Ramona pilih emoji itu? Memilih emoji ini karena ada Masih perasaan termute ya? kayak sudah Bu ya, sudah kedengeran ya? Ya, kedengaran. Ada Oke. perasaan? Yang perasaan kayak apa sedih, terus ada kayak penyesalan kenapa dia harus pergi meninggalkan tuannya. Gitu Bu. Emojinya bukan yang gini ya? Gitu ya? Bukan. Gimana tuh wajahnya? Emojinya tadi yang ini. Yang Nggak gini? bisa lama, nggak bisa lama tadi ya. Gini? Yang ini. Gitu. Oh gitu ya. Oke. Bu Ingrid juga kelihatan emoji. Alasannya apa Bu Ingrid tuh? Alasannya kok emojinya kayak berderai, air mata sampai banjir gitu. Ya, Silakan Bu. merasa ini ya Bu ya, eh dia sedih ya, kan dia kehilangan kenyamanan, dia meninggalkan sesuatu yang dia biasa, tapi dia harus keluar dari satu tempat di mana dia sudah terbiasa tinggal, terus dalam keadaan seperti terusir, dihina begitu sama nyonyanya, tidak diterima, padahal ada perjanjian bahwa anaknya akan jadi anak nyonyanya begitu. Pokoknya kondisinya galau dah begitu. Jadi Galau. Baik. Beri tepuk tangan. Oh ya, jadi gimana Kak? Ingrid, Ingrid, ya, silakan dilanjutin. jadi dia mungkin rasa sangat menderita dan galau sekali Bu karena keadaannya itu tidak sama sekali tidak nyaman jauh dari pikiran dia begitu kondisi itu. Makanya banjir air mata ya. Ya, beri tepuk tangan untuk Bu Ingrid dan Kak Mona. Kita tingkatkan tingkat kesulitan gamenya ya. Di sini saya meminta emoji dari 3 tokoh, nanti perhatikan urutannya ya. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Minta emoji dari Abram, Hagar, dan Sarah. Silakan, emojinya harus 3. Siapa aja tadi? Nggak bisa sekaligus 3 Hagar. Bu, harus satu-satu. Oh, nggak bisa sekaligus 3 ya? Oh, Iya. gitu. Baik, baik. Ulang, ulang, ulang. Hapus dulu emojinya. Saya minta emoji daripada Sarah.
untuk kelahiran? Oke. Kak Ramona? Oh, Kak Ramona pertama. Oh, Bu Ingrid. Oke, oke. Silakan Kak Ramona, alasannya kok emojinya itu apa, Kak? Karena Sarah sudah semakin berumur Bu di situ, jadi saya kasih eh, emojinya yang gambar nenek-nenek. Kalau Bu Ingrid, apa Bu Ingrid alasannya memilih emoji itu? Sebenarnya maksudnya sih ketawa tuh kepencet, tapi maksudnya dia harusnya emojinya yang tertawa, Bu. Karena dia walaupun bagaimana dia merasa aib dia sudah hilang begitu loh, Bu. Cuman Oh, agak sedikit-sedikit ketar-ketir oh. juga karena hambanya ini kan Hagar ini pernah ngelawan dia tuh. Jadi antara happy punya anak lewat Hagar, di satu sisi juga kayak bete banget. Hagar mulai ngelawan dia, mulai merendahkan dia gitu ya. Ya, Oke, kita ke soal berikutnya. Saya akan hadirkan tokoh yang tidak mungkin Anda duga. Baik. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Minta emoji dari para tetangga. Para tetangga. Emojinya seperti apa? Karena mana dan begitu. Karena mana kok ada ting-ting yang seperti itu. Apa nggak maksudnya Kak Mona? Tetangganya ikut bersuka cita, Bu, karena akhirnya Abraham punya Oh, anak laki-laki dan sudah disunat. soalnya tadi adalah penyunatan Ismail. Pada saat Ismail disunat tuh Ishak belum lahir. Salah Kak Ramona. Tada. Maksudnya Ismail yang disunat, Bu, bukan Ishak. Ishak. Tadi kan kakak bilang alasannya apa? Karena Ishak lahir kan? Bukan. Jadi tetangganya bersuka cita Nah, karena akhirnya ah, Abraham punya anak karena laki-laki, yaitu Ismail. Kan mereka kan nggak tahu janji oh ya itu Tuhan kan, Bu. Ismail. Iya, mereka taunya kan pokoknya Oh udah iya punya iya. anak gitu. Ismail kan disunat tuh udah umur 13 loh Kak. Tetangganya tetap seneng ya. Oke ya Iya. nggak apa-apa. Oke, Bu Ingrid saya nggak perhatikan emojinya tadi bisa dikeluarin lagi nggak emojinya Bu Ingrid? sebentar, Bu. Sabar, Bu. Saya ini ya. Pilihannya yang mana tadi? Lupa. Oh itu, alasannya apa tuh Bu Ingrid? Saya tuh terus terang nggak paham emoji-emoji ini tuh apa-apa. Saya nggak paham. Melotot Silakan Bu gitu, Ingrid. melotot gitu. Oh gitu, eh, melotot gitu ya. Peristiwanya itu tuh apaan ya gitu tetangga berpikir toh ini sesuatu peristiwa yang di luar kebudayaan toh Bu tidak umum begitu. Ini maksudnya penyunatan ini apa begitu? Eh Tanda apa gitu harus Heran disunat gitu itu? kayaknya. Heran, nah ya Pak Bu itu lebih menuju Heran gitu kepada ya. itu Bu. Iya, Ngapain kok ada sunat segala gitu ya rasanya. iya, iya. Oke. Baik. Beri tepuk tangan buat semuanya. Sekarang kita akan menuju soal berikutnya. Ketika air yang di kirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Berikan emoji daripada Tuhan. Pada peristiwa itu, emoji Tuhan seperti apa? Ayo. Cepat, cepat. Oh, Karamona. Oh, Bu Ingrid. Oke, karena Kak Ramona dulu kita tanya alasannya Kak Ramona pilih emoji itu apa, Kak Ramona? Tuhan melihat dengan kasih dan kemudian memberikan pernyataan kepada Hagar agar dia melihat air dan memberikan anak yang minum. Weh, jadi kalau pernyataan kasih kayak ada lingkarannya di sini ya, Kak Mona ya. Iya, betul, Bu. Oke, kalau ya, oke, Bu Ingrid kenapa pilih emoji tertawa lepas gitu? Buat Tuhan
Sekarang Hagar mentok nih ya. Berarti dia akan bertemu dengan saya secara pribadi dan kamu akan bertemu secara saya pribadi dan kamu mengetahui bahwa saya Allah yang besar. Hahaha, ini satu waktu yang Oh, begitu. Untuk kamu tahu betapa besar, hebat dan dahsyatnya saya begitu. jadi ini kayak saat-saat yang ditunggu-tunggu Tuhan gitu ya, untuk supaya agar itu ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lebih lagi, jadi lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan tuh menyediakan air, Tuhan tuh melihat, El Roi, Allah yang melihat gitu ya Bu Ingrid ya. Ya, Bu, maksud saya seperti itu. Jangan-jangan ketika kita kekeringan tuh Tuhan di surga malah ketawa ya, kata itu dalam keadaan kekeringan kau malah deket sama aku. Emosinya ketawa lepas. Kita di sini nangis, Tuhan di surga ketawa itu ya. Karena dia segera memberikan pertolongan. Oke. Baik, soal terakhir. Soal terakhir. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Berikan emoji ekspresi daripada Ismail. Oh, iya. Oh, yang ini yang silang gini ya, apa namanya, bentuk apa namanya, lebih kecil lebih besar sih saya juga nggak tahu artinya apa. Coba kita tanya Bu Ingrid dulu. Kenapa pilih emoji itu Bu Ingrid? Ah, Maksudnya sekarang Tuhan itu selalu berserta saya. Saya harus bergembira karena dia bela saya. Apapun keadaan saya, Oh, bukan yang paling utama sekalipun bukan anak perjanjian, tapi Tuhan mengasihi saya itu. Jadi saya boleh bergembira oh ya. selalu di dalam. Jadi kalau yang gambarnya gini itu bergembira ya Bu Ingrid. Saya nggak paham emoji saya. Gembira sekali begitu, Bu. Oh, itu Kalau saking gembiranya ya. ya terbahak-bahak dia. Jadi ketawa sambil tutup mata gitu ya. Oh, terbahak-bahak sambil tutup mata gitu ya. Oke, oke. Kalau Kak Ramona pilih yang emoji apa tadi ya? Lupa saya. Oh, hati-hati. Kenapa Kak Mona kok pilih emoji hati? Ishak menyadari kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan di Oh, dalam kehidupannya. Ismail maksudnya. Salah, Ismail. Ismail. Iya, Ismail menyadari kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali Ismail ini tokoh yang kita pinggirkan, tokoh yang nggak kita perhatikan, tokoh yang selalu kayak bernuansa negatif di hadapan mata kita. Padahal Ismail ini seorang tokoh Alkitab yang disayangi dan diperhatikan Tuhan ya. Baik, saya rasa cukup di sini keseruan antara pemilihan emoji antara Bu Ingrid dengan Kak Ingrid dengan Kak Mona ya. Walaupun pilihan emoji yang berbeda, mungkin juga kita kaget waktu loh, kok emosinya gitu nggak seperti yang saya bayangkan gitu ya. Tapi ternyata setelah mereka menjelaskan baru kita paham, oh itu maksudnya. Dan kita seru-seru ya membayangkan peristiwa-peristiwa dalam hidup Ismail. Baik, saya akan share screen di sini. Oh, ya. Apakah layar saya tertangkap dengan baik, teman-teman? Tertangkap dengan baik ya. Masih Bentar. oke, sudah Bu. Sudah ketangkap belum ya, Bu Marta? Sudah, Bu, sudah. Oke, oke. Ismail, bukti kesetiaan dan kasih Tuhan. Ini adalah The Holy Generation bait 3 dengan uh, judulnya uh, I am excellent on my age. Ini masih salah ya, bukan yang to addiction ya. I am excellent on my age, materi ketiga. Oke. Nah, ini daftar isi yang nanti akan disampaikan oleh Kak Bina. Yang pertama, icebreaker sudah kita lewati tadi, emoji Ismail. Lalu yang kedua, kita bergema. Nanti kita akan melihat lagu yang disarankan dengan lagu Tuhan Menjagamu. Lalu yang ketiga, Bible Facts, yaitu kelahiran Ismail. Yang keempat, Facts You Should Know, yaitu peradaban Mesopotamia kuno. Lalu yang kelima, siapa yang bersalah? Lalu yang keenam, janji Tuhan kepada Hagar. Yang ketujuh, janji Tuhan kepada Ismail. Yang kedelapan, kehidupan Ismail. Baik, icebreaker tadi sudah kita lewati. Saya akan jelaskan
icebreaker-nya. Icebreaker ini diinspirasi dari ayat hati yang ceria membuat wajah berseri-seri, tetapi hati yang sedih mematahkan semangat. Makanya kita game-game emoji-emoji biar kita seru-seruan gitu ya. Dimana ketika kita bersuka cita, tulang-tulang kita tuh menjadi kuat. Tetapi kalau kita bersedih hati, itu akan mematahkan semangat kita gitu ya. Oke, berikutnya kita akan lihat. Tujuan icebreaker adalah mengajak peserta untuk merenungkan emosi dan perasaan yang dialami Ismail melalui gambar. Kalau onsite, kita akan membuat penyesuaiannya, kita siapkan kertas yang udah kita print, di mana kertas itu isinya berbagai macam emoji, lalu nanti peserta tinggal memilih emoji yang mereka inginkan atau bisa dilingkari atau diberi tanda pakai spidol atau seperti apalah maunya Anda ya, kreativitas Anda ya. Baik. Cara bermain ini kita sudah paham tadi cara bermainnya. Yang paling penting nanti kalau kita pakai game ini adalah mendiskusikan pilihan emoji peserta dan apa yang membuat mereka memilih emoji tersebut. Tanyakan bagaimana perasaan, apakah perasaan itu relevan dengan pengalaman mereka sendiri. Baik, sekarang kita bergema lagu yang Kak Wina sarankan untuk kita nyanyikan bersama-sama dengan The Hooligan dalam komsel kita masing-masing atau dalam komunitas remaja pemuda yang kita bina dengan satu lagu berjudul Tuhan Menjagamu. Nah, waktu saya baca materi ini, saya baca lagu ini, saya jadi kayak nostalgia zaman saya SMP, SMA, itu saya sering nyanyikan lagu ini ya. Oke, kita akan lihat. Judulnya, ini lagu terjemahan dari bahasa Inggris, God Will Take Care of You, Tuhan Menjagamu, ciptaan dari Sivilla De Martin, tahun 1904. Wow, udah lagu yang lama sekali ya ini ya, tapi masih relevan hingga sekarang. Diambil dari judul video Nikita Apapun Juga Menimpamu official lirik video, nama channel YouTube-nya Maranatha Indonesia Official dengan link seperti ini. Saya akan bacakan judul lagu yang syair lagu yang dipilih oleh Kak Wina. Tuhan Menjagamu ini ada di Kidung Jemaat nomor 438. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasihnya, perlindunganmu, Tuhan menjagamu. Chorusnya seperti ini, Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Kira-kira kayak gitu ya lagunya. Kalau Anda pernah nyanyikan atau belum pernah ya, kira-kira seperti itu. Saya nyanyikan sepotong aja. Berikutnya kita akan lihat bait duanya. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Bait ketiga, dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarnya doamu, Tuhan menjagamu. Dan yang bait yang keempat adalah cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tentu saja habis bait 2, bait 3, bait 4 tuh nanti kita akan kembali ke chorus. Seperti ini chorusnya tadi udah saya baca, saya akan baca lagi. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Ya, jadi kalau lagu-lagu bertemakan lagu-lagu bergenrekan himne seperti ini, kita harus nyanyikan baitnya lengkap ya Hooligan. Nggak boleh pilih bait satu saja, nggak boleh, karena lagu-lagu himne seperti ini tuh tiap bait itu ada rangkaian ceritanya. Kalau ada satu bait yang nggak kita nyanyikan, itu kayak ceritanya itu terpotong atau kayak ceritanya itu terhapus atau ada cerita yang tidak lengkap. Ibaratnya film itu serialnya nggak sampai selesai gitu, nggak sampai finish ceritanya gitu loh Hooligan. Jadi kita akan nyanyikan sampai bait keempat.
Seperti itu ya, Holigen. Saya serahkan waktunya ke Kak Ramona. Apakah Kak Wina sudah hadir di tengah-tengah kita? Kak Kita Mona? kita berikan pengumuman dulu aja Bu untuk event-event di minggu mendatang. Silakan Bu Baik. Marta. Ya, Oke, saya akan baik. share screen ini ya. Sebentar. Oke, sudah. Baik, untuk hari Jumat tanggal 4 Oktober jam 6 sore kita akan belajar aspek kehidupan dengan tema pengkhotbah versus kejadian, aspek kehidupan 1 sampai 18 dengan speaker Ibu Grace Sumilat dan moderatornya saya sendiri. Oke, untuk hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 jam 9 pagi ada Women Ministry dengan tema pengaruh perempuan pada Raja-Raja Yehuda dengan pembicara Ibu Grace Sumilat dan moderatornya Ibu Vikayanti. Dan hari Selasa yang akan datang kembali kita akan belajar kelanjutan dari materi hari ini yaitu tentang Ismail. Untuk sesi yang kedua, untuk part yang kedua. Baik, ini sepertinya Kak Angela Wina sudah bergabung. Shalom Kak Wina. Bentar, saya jadikan co-host dulu ya. Shalom. Shalom Kak Wina, puji Tuhan. Oke, sudah siapkah untuk menyampaikan materinya? Iya, baik Kak Marta, terima kasih. Iya, saya sudah siap sekarang. Oke, baik. Holigen, kita akan langsung saja belajar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Dan waktu dan layar selanjutnya saya serahkan kepada Kak Wina. Silakan Kak Wina. Baik, iya, terima kasih Kak Grace. Untuk PowerPoint-nya dari sana apa dari saya ya? Dari Kak Wina aja supaya klik-kliknya bisa lebih cepat. Ini laptop saya kayak lama gitu. Hmm, oke, baik, sebentar ya kalau begitu. Segera saya akan share ya Kak. Di Zoom-nya yang karena kebanyakan dibuka saya nggak menemukan Zoom-nya. Oke, ya baik. Eh, ini dia. Oke, bagaimana? Apakah sudah terlihat dari sana? Dan apakah suara saya jelas terdengar? Sudah ya? Ya Suara Kak, kakak jelas, tapi gambarnya belum, Kak. Layarnya belum kayaknya. tadi saya sudah. Oh, baik-baik. Sudah ya? Oke, suara saya jelas ya, Kak? Oke, baiklah. Ya, senang sekali. Hello, Holy Jane. Selamat datang di Bible Study kali ini ya, yang membahas tentang Kitab Kejadian 16, 17, dan 21. Ya, Holy Jane, coba tebak. Tapi nggak bisa tebak ya, udah ada judulnya ya. Oke, ya. Jadi ini kisah ini ada di kejadian yang tadi Kak Wina sebutkan, dan menurut para ahli Alkitab, peristiwa-peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2066 sebelum Masehi sampai 2057 sebelum Masehi. Wow, sudah lama sekali ya. Nah, sekarang kita akan membahas eh, seorang tokoh ya. Kalau biasanya kita bahas tokoh-tokoh besar Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, itu pasti sudah sangat populer ya Holigen. Tapi kali ini kita mau bahas seorang tokoh yang mana kisahnya jarang diangkat ya. Bahkan kisahnya ini seringkali dibayang-bayangi dengan kisah populer tentang saudaranya, saudara tirinya, yaitu anak perjanjian itu Holigen. Siapa lagi kalau bukan Ishak ya. Nah, kali ini yang kita bahas adalah anak Abraham yang lainnya. Yang pertama kali, anak pertama maksudnya, yaitu Ismail ya. Holigen sebagai putra pertama Abraham, kisah Ismail ini sangat menarik untuk
kita pelajari ya, karena kisahnya syarat dengan perjuangan, dengan kesusahan, kesulitan. Tetapi di balik itu juga kita bisa melihat dengan jelas bagaimana janji dan kasih karunia Tuhan dinyatakan melalui hidup Ismail ya. Kali ini kita akan bahas kehidupan Ismail, khususnya beberapa karakter baik di usia Ismail yang masih remaja pada saat itu ya, yang nantinya bisa kita petik. Nah, sekarang mari kita kupas fakta Alkitab berikut ini, Holigen. Oke, ya. Tadi ada beberapa yang sudah diikutin ya Holigen ya, icebreaker. Terima kasih buat Kak Marta yang sudah memimpin atau Kak Grace ya. Kemudian ada Gita Bergema dan sekarang Kak Wina mau ajak kita masuk ke Bible Fact ya. Bible Fact di sini yang membahas tentang kelahiran Ismail. Ya, oke. Untuk secara sekilas nanti akan ada tentang fact you should know. Lalu ada sebuah Bible fact juga dengan judul Siapa yang Bersalah. Kemudian ada tentang janji Tuhan kepada Hagar, janji Tuhan kepada Ismail, dan kita juga akan belajar tentang kehidupan Ismail nantinya ya. Ini Kak Wina akan lewatkan yang ini karena tadi sudah ya. Oke. Ya, ini juga sudah. Hmm, 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 hmm. Ya, ya judul dari pembahasan kita adalah Ismail Bukti Kesetiaan dan Kasih Tuhan. Ya, oke. Kita akan mengawali dengan kelahiran Ismail ya, Holigen. Jadi, Kak Wina mau cerita dulu nih backgroundnya ya. Abram dan Sarai ya, pasti Holigen sudah tahu ya, nama Abraham sebelumnya adalah Abram dan Sarah sebelumnya adalah Sarah ya. Mereka telah menghabiskan waktu puluhan tahun Holigen dengan mengharapkan kehadiran seorang anak. Nah, diceritakan di Alkitab pada suatu waktu ketika Abram berusia 85 tahun, sedangkan Sarai 76 tahun, ya di mana mereka usia segitu pasti sudah melewati usia subur ya Holigen ya, atau kalau untuk wanita untuk Sarai dia sudah memasuki usia menopause ya. Nah, pada saat itu di usia yang sudah tidak muda itu Tuhan berjanji kepada Abram bahwa keturunannya nanti akan lebih banyak dari bintang-bintang. Nah, nanti itu Holigen bisa baca di Kejadian 15 ayat 1 sampai 6 ya. Nah, lalu selanjutnya di Kejadian 16 kita membaca lagi di mana diceritakan bahwa Sarai tercatat kondisinya adalah mandul dan sudah menopause pula ya. Jadi Sarai yang mungkin dia putus asa juga ya dengan kondisinya itu, dia memutuskan bahwa jalan terbaiknya adalah memberikan seorang yang bisa menggantikan dia untuk memiliki seorang anak dan pilihannya jatuh kepada hamba perempuannya yaitu seorang Mesir. Nama hambanya itu adalah Hagar ya. Maka Sarai yang berpikir bahwa dia mau membantu ya, membantu atau mempercepat atau memfasilitasi janji Allah ya, dengan memberikan keturunan, dia memberikan hambanya Hagar untuk menikah dengan Abram suaminya dengan harapan nanti jika Hagar melahirkan seorang anak, Sarai akan mengklaim anak itu sebagai anaknya sendiri ya, tapi ada syaratnya anak itu harus lahir di rumah sang nyonya. Jadi peraturannya seperti itu atau kebiasaannya seperti itu Holigen di zaman itu ya. Jadi ketika hambanya itu yang diberikan kepada si tuannya eh, untuk menjadi istri dan melahirkan seorang anak dan lahir di rumah nyonya dan tuannya itu, maka anak itu akan berhak, maksudnya nyonyanya itu akan berhak menjadikan anak itu menjadi anaknya ya, karena pada saat itu memang
seorang hamba itu nggak sama Holigen seperti pembantu rumah tangga saat ini ya. Jadi hamba itu benar-benar sudah menjadi milik tuannya. Bahkan seluruh hidupnya sudah berada di tangan tuannya. Jadi hamba tidak punya hak atas dirinya Holigen. Nah, seperti itu. Akhirnya terjadilah, ini bisa kita lihat ya ilustrasi gambar ini ya. eh, di mana Sarah menawarkan hambanya Hagar ya. Oke. Nah, Holigen bagaimana kelanjutannya? Ya, kalau kita lihat ya poin-poin pentingnya di mana ketika Tuhan memberikan janji ya, lalu eh, Hagar dan Sarai dan Abram menerima janji itu, namun dalam perjalanan mereka bimbang ya. Mereka bimbang lalu berusaha mencari plan B untuk janji Allah itu, ya. Dan sayangnya Abram pun ikut bimbang dan menerima plan B dari Sarai tanpa memilah-milah apakah yang ditawarkan oleh istrinya itu adalah suatu hal yang benar begitu, ya. Oke, selanjutnya. Nah, oke. Nah, selanjutnya Holigen, apa yang terjadi? Ternyata Hagar benar-benar bisa hamil Holigen. Ya benar, Hagar akhirnya mengandung seorang anak dari Abram. Dalam upaya suami istri itu berusaha menghindari atau menghilangkan aib karena kemandulan dari Sarai. Dan mereka lagi berusaha untuk mencarikan siapa pewaris atas nama dan atas harta-harta Abraham yang sangat banyak itu. Nah, lalu kelihatannya sih oke ya Holigen, tapi ternyata ceritanya tidak semulus itu karena, nah ada dramanya di sini Holigen. Jadi si hamba yang bernama Hagar itu ketika menyadari dirinya mengandung, si hamba yang bayangin aja Holigen ya, seorang hamba masih muda belia, lalu ternyata dia mengandung, kemudian muncul pikiran sombongnya. Dia mulai eh, memamerkan kehamilannya dan memandang rendah seorang wanita yang sudah tua, yang rahimnya tertutup, yang tidak lain adalah nyonyanya sendiri. Jadi Alkitab mencatat bagaimana Hagar eh, merendahkan Sarai ya. Kita tidak tahu jelas seperti apa perlakuannya, tetapi yang jelas Sarai menjadi marah ya. Lalu dia membalas dan juga memperlakukan Hagar dengan lebih buruk lagi. Seperti itu Holigen. Jadi drama, betul-betul drama ya yang terjadi ya. Nah, Hagar yang tidak rela menderita penganiayaan dari nyonyanya tidak terima. Lalu dia melarikan diri ke padang gurun. Ah, sayangnya padang gurun tidak aman bagi wanita yang sedang hamil seperti Hagar ya. Dan juga bagi anaknya yang belum lahir yang ada dalam kandungannya itu. Nah, seperti itulah cerita awal kelahiran Ismail. Holigen bisa bayangkan ya, bagaimana tuh kondisinya, suasananya, situasinya. Bagaimana kira-kira Ismail yang masih dalam bentuk bayi, ya, dalam perut ibunya mengalami semua itu, ya Holigen. Tentu itu bukan hal yang menyenangkan ya. Oke, Holigen, Kak Wina akan masuk kepada topik fact you should know ya untuk mendapat gambaran seperti apa sih peradaban pada zaman itu ya. Di sini Kak Wina mendapat referensi bahwa pada zaman itu eh, di Mesopotamia kuno itu bukan sekedar tempat kuno Holigen, tetapi di sanalah pertama kali lahirnya peradaban. eh, Wilayah ini terletak di sistem Sungai Tigris dan Efrat, atau sekarang kita kenal sebagai eh, negara Kuwait, Turki, Suriah, dan Irak ya. Jadi seperti itu Holigen. Nah, wilayah ini memperkenalkan peradaban yang
cukup maju ya. Dan di sana ada keajaiban arsitektur yang sangat besar dan filosofi hukum utama juga berasal dari sana. Namun di balik itu, di balik kemegahannya, Mesopotamia kuno ini juga menyimpan hal-hal yang buruk Holigen tentang sisi gelap peradaban awal. Nah, ini ada beberapa yang Kak Wina akan sampaikan, di mana beberapa peradaban ini ditemukan di tempat itu. Yang pertama adalah adanya praktik surrogate motherhood. Nah, istilahnya seperti itu, Holigen. Apa itu? Nah, jadi pada zaman itu praktek ini dikenal sebagai pengganti ibu, ya. Jadi seseorang memungkinkan di mana ketika istrinya mandul, dia dapat memberikan budak kepada suaminya agar dapat memiliki keturunan. Ya, Holigen ini tercermin dalam beberapa teks kuno. Nah, Kak Wina menemukan ini nih. Jadi inilah teks kunonya ya. Ada kitab di sana ya, di mana diatur di sana tentang praktik ini ya. Nah, sama halnya dengan kejadian di Alkitab di mana seperti yang kita bahas sekarang, Sarah memberikan Hagar budaknya kepada Abram untuk mendapatkan anak. Ya, praktik ini didasarkan pada pandangan bahwa keturunan itu sangat penting buat mereka, baik untuk pewaris harta maupun untuk menjaga nama dan juga untuk reputasi keluarga. Anak yang lahir dari budak sering sekali dianggap sebagai anak sah dari suami dan istri, meskipun ada perbedaan dalam status sosial. Ya, begitu Holigen. Jadi budaya Mesopotamia ini sangat menekankan pentingnya keluarga dan keturunan, sehingga solusi seperti ini dianggap dapat diterima untuk memenuhi harapan sosial dan spiritual. Namun di balik itu hubungan yang rumit antara istri, suami, dan budak juga menimbulkan tantangan emosional dan sosial yang cukup signifikan. Ya, seperti itu Holigen. Itu adalah praktek atau peradaban yang bisa kita pelajari pada zaman Mesopotamia kuno ya, itu yang pertama. Selanjutnya Kak Wina akan jelaskan lagi ada satu lagi peradaban yang bisa kita pelajari ya. Demikian ini. Seringkali pula anak-anak dan remaja dikorbankan dalam sebuah ritual. Ya. Nah, dilaporkan pula pada sekitar tahun 2014, para arkeolog mendapati penemuan mengerikan Holigen di area yang disebut Basur Hoyuk di Turki Tenggara, di mana ditemukan sebuah makam zaman perunggu yang berisi 8 anak remaja yang terkubur dengan dikelilingi ornamen dan tampak seperti pengorbanan manusia. Ini nih Holigen, ya, ini adalah penemuannya, ya, di mana diperkirakan tubuh ini dimakamkan antara tahun 3100 dan 2800 sebelum Masehi. Ya, usia mereka setelah diteliti ya, berkisar antara 11 hingga 20 tahun. Ya, seorang peneliti yang bernama Dr. Brenna Hassett yang memimpin penggalian situs tersebut berteori bahwa pengorbanan seperti itu dimaksudkan sebagai upaya mengendalikan populasi. Ya, apapun itu ya Holigen, itu sungguh sangat mengerikan ya. Itu adalah sisi gelap dari peradaban di zaman itu. Setiap zaman memang atau setiap peradaban memang selalu menyimpan kisah dan sejarah yang unik tersendiri ya. Nah, jadi dari data ini kita jadi mendapat pengetahuan Holigen dan bahkan kita juga bisa mengambil pelajaran ya. Oke, Kak Wina mau lanjut? Berikutnya adalah kita masuk lagi ke Bible Fact ya. Nah, Kak Wina terpikirkan nih dari peristiwa-peristiwa tadi, kita mungkin bisa bertanya nih, ini situasinya kenapa jadi rumit begini ya? Kenapa jadi apa ya? Sangat drama lah begitu ya? Seperti sebuah peristiwa yang semakin lama semakin sulit ya, seperti itu. Nah, lalu muncullah pertanyaan, sebenarnya siapa yang bersalah ya? Apakah Abram
Sarai atau Hagar yang menjadi sumber dari permasalahan ini. Nah, Kak Wina akan ajak kita untuk melihat satu persatu, ya. Nanti kita akan tarik kesimpulan siapa yang bersalah dalam cerita kelahiran Ismail ini, ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang Sarai, ya, Sarai ini karena ingin menebus aibnya dari kemandulan, dia bahkan rela suaminya harus dibagi dengan hambanya. Di situ bisa nggak Holigen melihat ada sebuah sikap yang tersirat, ya, bahwa sikap itu seperti bentuk egoisme Holigen, karena sebenarnya Sarah itu memikirkan kepentingannya sendiri, ya, dimana nanti ketika anak itu lahir, anak itu akan berstatus menjadi anaknya, ya. Jadi ada sikap egois di sana, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat Sarai itu tampak menunjukkan lemah imannya, ya, karena dia telah mengambil tindakan tanpa bertanya pada Tuhan. Oke lah, mungkin kebiasaan pada saat itu lazim, ya, untuk memberikan hambanya, tapi jelas-jelas Tuhan telah memberikan janji kepada pasangan ini. Nah, di sini terlihat bahwa Sarai keputusan tanpa bertanya kepada Tuhan. Bahkan lebih jauh lagi, dia memberikan usulan yang menyebabkan suaminya pun menjadi tidak taat pada Tuhan. Nah, itu dari sudut pandang Sarai, ya. Coba kita lihat dari sudut pandang Hagar. Nah, Hagar ini seorang budak yang berasal dari Mesir. Ya, kita nggak tahu dengan jelas, ya. Ada sumber yang mengatakan Hagar ini diberikan sebagai hadiah oleh bangsa Mesir yang bersahabat dengan Abram, ya. Nah, sehingga Hagar ini menjadi hamba mereka, ya. Nah, kita tahu, ya, bagaimana kehidupan seorang hamba, ya. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang Hagar, bisa saja dia berpikir nih, kapan lagi saya bisa naik kelas? Kapan lagi saya bisa naik derajat kalau tidak memanfaatkan tawaran sang nyonya, ya? Jadi Hagar juga sepertinya memperhitungkan itu, di mana kalau dia menerima tawaran dari Sarai, maka dia akan naik kelas, ya, naik derajat, dan bahkan kelahiran anaknya nanti itu akan menebusnya dengan pembebasan dari status hamba. Itu mungkin saja terjadi, ya. Dan selain itu, nanti kelak kalau akhirnya pun sang nyonya punya anak kandung di kemudian hari, maka anak sang hamba ini tetap akan mendapat warisan, ya, meskipun hitungannya lebih sedikit daripada anak yang sebenarnya, atau anak kandung, ya. Jadi Hagar mungkin memikir-mikirkan hal itu, dan dia berpikir, wah, ini kesempatan yang baik, ya, seperti itu. Nah, itu dari sudut pandang Hagar, ya. Nah, bagaimana dengan Abram? Abram, dalam hal ini yang Kak Wina pikirkan adalah Abram tidak cukup beriman, karena jelas-jelas Tuhan memberikan janji kepadanya. Tuhan telah mengikat janji dengan Abram, ya. Tapi karena mendengarkan perkataan Sarai, ya, Abram tidak menyeleksi lagi sarannya Sarai ini, dan dia tidak bertanya kepada Tuhan. Jadi Holigen, penting sekali, ya, kalau kita mendengarkan pendapat, saran, atau ide dari seseorang, bahkan orang terdekat dari kita harus menyeleksi baik-baik. Apakah ini hal yang baik? Apakah ini seturut dengan kebenaran firman Tuhan? Dan yang paling penting, kita perlu bertanya pada Tuhan. Ya, seperti itu, ya, Holigen. Jadi kesimpulannya, Holigen sudah bisa ambil kesimpulan belum tentang siapa sih yang bersalah dalam kisah ini? Apakah Abram, Sarai, atau Hagar? Ya, oke, boleh dijawab sendiri, ya. Baiklah. Nah, Kak Wina akan kembali lagi kepada Bible fact yang berikutnya, yaitu janji Tuhan kepada Hagar. Kita akan belajar, ya, Holigen, apa janji Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Hagar, ya.
Diceritakan di Kejadian 16 ayat 9 sampai 13, di mana ketika itu Hagar ketika lari di padang gurun, ya, singkat cerita ya, ada terjadi sebuah kisah unik di mana Tuhan datang kepada Hagar dan berbicara kepadanya. Ya, dikatakan di pasal itu seperti ini, Holigen. Ya, lalu kata malaikat itu kepadanya. Ini ketika Hagar dalam pelarian ya, Holigen ya. Oke, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat itu, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Dan dilanjutkan lagi, Tuhan berkata kepadanya, engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Nah, kemudian, Holikin, atas peristiwa itu, Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Wow, luar biasa ya, Holigen, di mana jelas-jelas kita melihat bahwa Tuhan memperhatikan Hagar, seorang hamba, seorang budak belian yang diusir oleh tuannya yang tidak dianggap berharga, tapi Tuhan hadir di sana, Holigen, ya. Luar biasa sekali ya, Tuhan kita penuh kasih. Nah, setelah pertemuan ilahi ini, Alkitab mencatat bahwa Hagar menurut apa yang dikatakan Tuhan ya, dan dia kembali kepada Abram dan Sarai. Lalu Ismail pun lahir ya. Saat itu Abram dicatat berumur 86 tahun. Itu tercatat di Kejadian 16 ayat 15 sampai 16. Dan bayi yang lahir itu diberi nama Ismail. Oke. Ya. Oke. Nah, di situ ada pertanyaannya, mengapa Tuhan setuju Hagar ditindas? Oke, ada pertanyaan seperti itu. Holigen, terbersit nggak pertanyaan itu? Kalau iya, nanti kita akan temukan jawabannya ya di slide berikutnya. Oke, ini tadi sudah dijelaskan. Ya. Selanjutnya ini oke. Oh ya, ini terlewat ya. Ini adalah tadi janji Tuhan kepada Hagar, lalu kita melihat janji Tuhan kepada Ismail, ya. Oke. Allah menjanjikan Abraham menjadi bapa sejumlah besar bangsa ya, dikatakan tadi. Itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham, di mana Tuhan akan mengaruniakan anak cucu yang banyak dan akan muncul raja-raja dari keturunannya. Ya, jadi Tuhan sungguh luar biasa, Holigen. Dia tidak menolak Ismail, melainkan memberikan berkat. Ya, kalau Tuhan, kita tahu Tuhan telah menyediakan berkat untuk anak perjanjian, ya, seperti yang dijanjikannya kepada Abraham, dan ternyata ada pembelokan dari peristiwa yang telah ditetapkan Tuhan sehingga lahirlah Ismail. Kita lihat bagaimana Tuhan tetap mengasihi Ismail ya, Holigen, ya, dan Tuhan menjanjikan bahwa Ismail akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Bahkan tidak hanya di situ, Tuhan memberkati Ismail. Dikatakan bahwa nanti dari keturunannya akan muncul raja-raja, ya. Oke. Ya, seperti itu. Dan yang lebih penting, Tuhan memberkati dan menyertai Ismail. Ya, itulah janji yang diberikan Tuhan kepada Ismail, Holigen.
Oke, selanjutnya Kak Wina akan masuk ke kehidupan Ismail ya. Kita belajar kehidupan Ismail secara lebih lengkap ya. Nah, tadi kita sudah belajar ya bagaimana Hagar yang diberikan menjadi istri Abram oleh Sarai, kemudian mengandung, lalu dia memandang rendah nyonyanya, kemudian dia diusir ya. Seperti itu perjalanannya sampai akhirnya ketika Hagar bertemu dengan Tuhan, Hagar pun kembali dari pelariannya ya. Setelah dia kembali dari pelariannya, tidak tercatat kejadian-kejadian drama lainnya ya Holigen di Alkitab. Jadi bisa kita perkirakan keadaan tampaknya sudah tenang saat itu ya. Tidak ada catatan bahwa Hagar dianiaya lebih lanjut ketika ia kembali kepada Abram dan Sarai. Kawina berpikir mungkin saja Hagar yang telah kembali dari pelariannya bercerita tentang pertemuannya dengan malaikat Tuhan ya. Lalu Abram dan Sarai ketika mengetahui bahwa anak ini memiliki masa depan yang luar biasa yang dijanjikan Tuhan. Nah, bisa saja mereka terpengaruh ya sehingga bersikap atau berperilaku berbeda kepada Sarah yang telah kembali itu. Ya, apapun itu yang jelas semua berjalan baik-baik saja ya Holigen. Dan lebih jauh lagi dicatat di Alkitab ya bahwa Ismail ketika berumur 13 tahun dia disunat bersama-sama dengan semua pria di rumah Abram ya. Yang kemudian pada kesempatan yang sama, pada momen yang sama, Tuhan mengganti namanya menjadi Abraham. Jadi dari Abram menjadi Abraham ya Holigen, sebagai bagian dari tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Ya, jadi benar-benar ya Ismail ini diperlakukan sebagai anak ya. Dia mendapat mendapat perlakuan yang sama ya. Dan ketika dilakukan sunat sebagai tanda perjanjian, Ismail juga mendapatkannya ya. Nah, pada saat itu Abraham yang mendapatkan Ismail di usianya yang ke-86 tahun, bayangin ya Holigen, di usia tua mendapat seorang anak laki-laki. Wah, pasti gembira sekali ya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana Abraham sudah enjoy banget dengan anaknya itu ya, yang setiap perkembangannya dia bisa ikuti sampai-sampai nampaknya dia lupa akan janji Tuhan yang pertama kali di awal bahwa dia akan punya anak dari Sarai ya, di mana Sarai telah diganti Tuhan namanya menjadi Sarah ya. Itu penggantian nama itu terjadi pada peristiwa sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham, di mana Tuhan berkata bahwa keturunan dari Sarah itulah yang diberikan janji menjadi bangsa yang besar ya, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu janji yang berbeda Holigen dengan janji yang didapati oleh Ismail ya. Nah, Abram sebenarnya berusaha menawar Tuhan dengan berkata, biarlah Ismail ini hidup di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tetapi Holigen Tuhan telah membuat ketetapan mengenai anak perjanjian yang berasal dari Sarah, bahwa dialah yang tetap akan mendapat berkat ya. Sedangkan berkat untuk Ismail ada tersendiri, di mana Tuhan berkata bahwa Ismail itu juga anakmu, maka dia juga akan menjadi bangsa yang besar ya. Perhatikan Holigen, bisakah kamu melihat perbedaan antara berkat bagi Ishak dan Ismail? Coba direnungkan ya. Apa yang berbeda antara dua berkat itu? Sama-sama mendapat berkat, tapi ada yang berbeda. Sebab Ishak adalah anak perjanjian, di mana ketika Ishak mendapat berkat, maka bangsa-bangsa lain pun akan mendapat berkat dari Ishak. Ya, seperti itu perbedaannya ya.
Oke. Lalu, namun beberapa waktu kemudian, ketika sudah berjalan lancar semuanya, berjalan baik-baik saja, tercatat ketika Ismail berusia 14 tahun, keadaan mulai berubah, Holigen, yaitu ketika janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah terwujud dalam kelahiran Ishak. Ya, ketika Tuhan datang memperbaharui perjanjiannya dan mengganti nama Abraham dan Sarah, lalu menjanjikan bahwa anak perjanjian itu akan lahir 1 tahun kemudian, dan itu benar-benar terjadi, Holigen. Itu terjadi ketika Ismail berusia 14 tahun. Ya. Nah, lalu Ishak pun bertumbuh, bertambah besar. Dengan berjalannya waktu, ternyata Sarah mulai khawatir tentang ancaman yang diberikan Ismail kepada Ishak. Dan puncaknya, Holigen, itu terjadi pada sebuah pesta untuk merayakan penyapihan Ishak. Ya, jadi Abraham dan Sarah menyelenggarakan pesta besar-besaran, Holigen, untuk merayakan penyapihan anaknya, anak perjanjian itu, di mana kita nggak temukan ya di kejadian sebelumnya bagaimana Ismail apakah dibuat pesta juga gitu ya, itu tidak tercatat, Holigen ya. Jadi biasanya penyapihan anak orang Yahudi itu dilakukan ya, penyapihan itu dilakukan ketika seorang anak berusia 2-3 tahun ya, kira-kira. Jadi berarti usia Ismail saat itu kira-kira 16 atau 17 tahun lah ya, saat acara pesta itu. Ya, kalau kita lihat di Alkitab, di sana diceritakan bagaimana Sarah menjadi marah karena suatu tindakan yang dilakukan Ismail terhadap Ishak. Ya, saat itu Sarah melihat Ismail bermain dengan anaknya Ishak. Kalau kita pikir-pikir ya, permainan apa sih yang dilakukan seorang Ismail yang remaja 17 tahun dengan seorang anak balita berusia 2 atau 3 tahun itu? Ya, sampai-sampai Sarah yang melihatnya menjadi marah. Bahkan tidak hanya sekedar marah, Sarah menuntut agar Hagar dan Ismail diusir. Nampaknya terjadi sebuah hal yang fatal ya, Holigen. Ya, kalau kita lihat dari beragam terjemahan yang memaknai kata asli bermain, ya, karena kita lihat di Alkitab tertulis dengan bermain ya. Jadi ada beragam terjemahan ya, ada yang mengatakan kata itu adalah mencemooh atau melakukan perbuatan jahat atau perbuatan yang tidak senonoh, apapun itu, tapi ini nampaknya make sense juga ya, Holigennya, kalau kita artikan kenapa Sarah sampai marah ya, dan bahkan sampai meminta Abraham untuk mengusir Ismail. Ya, jadi seperti itu, Holigen. Terjadilah peristiwa yang mana tadinya adem ayem, tenang-tenang saja, sampai puncaknya Sarah mengusir Ismail dan Hagar ya. Dia meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Awalnya Abraham enggan ya, Holigen, berpisah dengan putra sulungnya itu. Tetapi saat itu Tuhan berfirman, Tuhan menyuruh Abraham untuk mendengarkan Sarah dan berjanji bahwa Tuhan akan menjadikan Ismail sebagai bangsa yang besar. Ya, di Kejadian 21 ayat 8-21 menceritakan bagaimana Abraham mengusir Hagar dan Ismail, Holigen. Ya, jadi Abraham akhirnya memenuhi permintaan Sarah setelah Allah memerintahkan untuk melakukan hal tersebut ya. Selain itu, Allah juga menjamin bahwa Ismail akan menjadi bapa dari bangsa yang besar. Ya, ini kalau kita perhatikan, Holigen, ini mungkin adalah teks yang sangat mengandung arti dalam ya, di mana Tuhan bertindak sebagai bapa bagi anak yatim, Holigen. Ya, luar biasa sekali ya. Dan di sini juga terlihat bagaimana sikap Tuhan yang mendengarkan seruan atau memperhatikan nasib
seorang janda, ya, yaitu Hagar, ya, dan anak yatim yang dianiaya. Luar biasa sekali Holigen, Alkitab mencatat hal ini semuanya ya. Nah Holigen, itu adalah kehidupan Ismail yang bisa kita bahas, di mana berturut-turut kita sudah mempelajari bagaimana kelahirannya, bagaimana dia disunat, ya, mendapat tempat khusus sebagai anak yang mendapatkan porsi perjanjian ya dengan mendapatkan sunat juga. Lalu kemudian ketika adiknya lahir ada suatu peristiwa setelahnya sampai dia diusir ya Holigen. Nah Kak Wina mau stop sampai di sini dan mau ajak Holigen untuk merenung dari hati ke hati Holigen. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan melalui kisah ini. Yang pertama, ya, coba Holigen bayangkan bagaimana perasaan Ismail ketika dia dan ibunya diusir. Pasti sakit ya Holigen. Holigen, apakah kalian punya pengalaman tertolak atau terusir? Mungkin dalam bentuk yang lain, tapi yang merupakan penolakan, atau kalian merasa terusir? Coba ingat-ingat lagi. Dan jika ada di antara kamu yang mengalaminya, bagikan kesaksianmu kepada kakak pembina atau kepada teman-teman komunitas yang sama-sama belajar firman. Lalu ceritakan bagaimana responmu atas peristiwa itu. Itu hal yang pertama. Lalu yang kedua, Holigen coba renungkan lagi dari kisah Ismail yang sudah kita pelajari. Apa yang bisa kita pelajari dari cara Tuhan menjaga Ismail dan Hagar di padang gurun? Coba renungkan Holigen dan kaitkan dengan pengalaman yang mungkin kalian alami, bagaimana Tuhan menjaga kalian dalam perjalanan usia kalian saat ini. Mungkin ada di antara kalian yang mengalami padang gurun kehidupan, ya, seperti hal-hal yang menyakitkan, hal yang sulit. Bagaimana Tuhan menjaga kalian melewati hal-hal itu. Lalu yang ketiga, Holigen, mari kita renungkan lagi melalui kisah ini, bagaimana kita bisa melihat janji Tuhan dalam hidup kita sendiri, seperti yang dilakukan Tuhan bagi Ismail. Coba renungkan Holigen. Mungkin ada peristiwa yang menyakitkan, hal yang tidak enak, bahkan hal yang buruk, ya, bahkan hal yang paling ekstrim sekalipun. Kita bisa belajar dari kehidupan Ismail bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak menolak orang yang ditolak. Tuhan tidak mengusir orang yang diusir. Renungkan lagi dan lihatlah bagaimana janji Tuhan dalam hidupmu Holigen, di mana Tuhan yang telah melakukannya untuk Ismail akan melakukan untuk semua Holigen yang ada di sini ya. Demikian untuk sesi kali ini saya akhiri dan saya serahkan kembali kepada moderator Kak Marta ya. Terima kasih. Baik, Tuhan. Terima kasih Kak Wina buat pemaparan materinya sore hari ini. Ada banyak pesan yang luar biasa ya, dan saya percaya Holigen ini masih penasaran gimana kelanjutan kisah dari Ismail ini ya. Oleh sebab itu jangan lewatkan pertemuan kita minggu Selasa depan, masih membahas hal yang sama tapi kelanjutan dari materi sore hari ini. Baik, kita akan mengakhiri pembelajaran kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bisa minta tolong Ibu Grace untuk menutup kelas kita dengan doa, Ibu Grace.
Oh, Ibu Grace mungkin masih ada error dengan ininya. Atau Kak Wina mungkin bisa menutup kelas kita dengan doa ya, Kak Wina. Iya, baik Kak Marta. Oke, Holigen, kita telah ada pada penghujung sesi kita di kesempatan ini, ya. Tentu saja nanti akan ada sesi berikutnya yang bisa kita lihat sama-sama ya, bagaimana nyata bahwa setiap usia kita pada usia kapan berapapun kita saat ini ada sisi-sisi yang excellent yang bisa kita tonjolkan dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan ya. Nah, sebelum jadi jangan sampai terlewat ya Holigen ya. Dan untuk sesi ini kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan, kami sungguh dapat merasakan seperti apa kebaikan-Mu Tuhan, seperti apa sifat-sifat kebapaan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, belas kasihan-Mu yang boleh kami pelajari dari kisah Ismail. Tuhan, sungguh itu sangat menyentuh hati kami Tuhan. Ketika Ismail kecil yang terusir, yang terbuang, yang tertolak, dan bahkan menjalani kehidupan padang gurun yang pastinya sangat sulit. Tetapi ada sebuah keadaan yang nyata. Kami lihat dengan jelas bahwa tangan Tuhan ada di sana untuk menopang, untuk menatang, untuk menuntun anak yang terbuang ini. Dan lebih lanjut lagi, tangan Tuhan yang memberikan berkat, memberikan kasih sayang. Tuhan, anak-anak-Mu, Holigen, membutuhkan itu semua Tuhan. Dan biarlah Engkau saja yang dapat memenuhi kebutuhan itu, bukan hal lainnya yang ditawarkan oleh dunia. Sebab hanya dari mula, Holigen dimanapun berada, boleh bangkit kembali dari segala kondisi terpuruk, boleh bangun kembali dan bertumbuh menjadi anak-anak remaja yang kuat di dalam iman, di dalam kerohanian yang mengandalkan Tuhan, dan mereka boleh Engkau perlengkapi, Engkau tuntun untuk menjadi anak-anak yang excellent, yang luar biasa, yang berpengaruh menjadi terang di usia mereka masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Kiranya Engkau yang menaruhkan pesan-Mu lebih banyak lagi Tuhan ke dalam hati kami, dan Engkau yang menyingkapkan banyak hal yang Kau ingin sampaikan kepada para pendengar Holigen, para pembina remaja, dan siapapun yang mendengarkan acara ini. Dan Engkau yang menyertai, Engkau yang menuntun, sehingga terjadilah segala sesuatu yang Engkau telah rencanakan untuk membentuk anak-anak ini menjadi anak yang terbaik, anak yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar ini kami akan mengakhiri sesi ini. Kami mengucapkan syukur, kami bawa ini sebagai persembahan yang menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi Kak Angela Wina. Baik, terima kasih buat para Holigen, para pembina remaja pemuda, dan juga orang tua yang telah mengikuti acara kita pada malam hari ini. Sampai ketemu Selasa mendatang di acara yang sama, masih dengan topik membahas tentang Ismail. Terima kasih semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kak Marta, saya izin live, boleh ya? Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih Kak Wina, Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu kalau mau live, ada masalah dengan laptopnya Bu Grace, jadi live streaming masih berjalan. Mari kita semua boleh live, nanti akan. Ya, terima kasih Bu Ingrid, terima kasih juga ada Pak Eka, Ibu Angelia, terima kasih, Tuhan memberkati.